Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya. Sebelum kita mulai, pertama-tama pasti kita baca doa dulu ya. Baca doa Al-Fatihah aja sama doa belajar ya. Surat Al-Fatihah dan doa belajar. Dimulai dari sekarang. Oke, kita langsung aja. Cepet ya. Kalian bisa haus kan? Nanti habis haus kalian baca doa, terus play lagi. Nah, kita nggak pakai perkenalan lagi ya, karena memang kalian sudah kenal kakak, karena kita bertemu lagi di kelas 8. Kebetulan kakak ditugaskan untuk ngajar kelas 8 juga, bukan juga sih, kelas 8 jadinya pindah, jadi kelas 7 ada lagi yang ngajar bukan kakak. Terus kakak ngajar kelas 8, ya mau nggak mau berarti ketemu kalian lagi gitu, di bahasa Indonesia. Bukan, jadi kita nggak mesti ada perkenalan ya, karena kan kita udah saling kenal gitu. Udah setahun pelajaran kita belajar kan, ya mungkin ada kekurangan dan kelebihan cara ngajar kakak gitu. Jadi kakak mohon maaf sebelumnya ya. Eh, apa Mungkin kalian juga tahu tuh cara ngajar kakak kayak gimana, pasti ya nyantai aja gitu, kakak jarang marah juga kan. Terus nggak buru-buru kalau ngumpulin tugas gitu, tapi yang harus diingat, mentang-mentang kayak gitu jangan sampai meremehkan gitu ya, jangan sampai meremehkan, karena orang sukses itu nggak pernah meremehkan ilmu gitu ya. Dah, jangan panjang lebar openingnya, karena ya kita langsung bahas materi aja ya, karena memang udah masuk minggu-minggu belajar ya, kita harus belajar efektif gitu. Jadi kita langsung aja bahas materi minggu ini. Seperti biasa, pasti ada materi, nanti ada soal, materi soal, tapi minggu ini pertemuan pertama ini materi dulu, nanti baru soal pertemuan kedua, karena kan seminggu udah 2 kali ketemu kakak kan gitu ya. Jadi nggak usah banyak-banyak openingnya, langsung aja kita mulai ke materi ya. Jadi salam kenal kembali, selamat bertemu kembali kakak ucapkan. Jangan bosan ketemu kakak lagi 2 tahun ya nanti ya. Kalau misalnya ada kekurangan dalam kakak mengajar, maklumin aja ya, namanya juga lagi offline, lagi online, jadi banyak kendala-kendala juga. Oke, kita masuk aja ke materi langsung. Teks berita. Kita masuk, namanya teks berita ya. Bab pertama itu berita. Ya, jadi kita bahas tentang teks berita. Ditulis. Siapin buku tulis dan pensil atau alat tulisnya apapun itu ya, pulpen kah atau spidol terserah. Jadi disiapin. Oke, kita masuk ke materi. Pertama, tulis judulnya teks berita. Kita bahas teks berita dulu ya. Teks berita, kemudian pengertian. Nah, pengertian berita. Teks berita adalah sebuah tulisan yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang telah atau sedang terjadi di dunia. Nah, jadi berita itu pasti memberitakan atau menginformasikan sesuatu yang udah terjadi atau sedang terjadi gitu. Karena nggak mungkin kita menginformasikan sesuatu di masa depan, memberitakan sesuatu yang belum terjadi, karena nggak mungkin, karena belum terjadi kan. Nah, itu nanti masuknya ke dalam, nanti ada ciri-ciri berita juga gitu. Jadi nggak mungkin berita menginformasikan sesuatu yang belum terjadi, pasti yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Biasanya kalau sedang terjadi itu kayak live berita gitu di TV ya, live IG juga bisa jadi gitu. Nah, itu namanya berita. Ya, berita itu kan bentuknya macam-macam. Ada lisan gitu kan, dan tulisan. Kalau lisan itu kayak di berita-berita, nah itu lisan tuh. Nah, kalau tulisan itu kan kayak di koran-koran, nah itu tulisan. Jadi, tapi yang kita bahas ini sekarang teks ya. Teks berita berarti bentuknya tulisan gitu. Oke, jadi itu pengertiannya ya. Silakan kalian tulis. Kalau apa yang kakak jelaskan juga, tapi kalian kira-kira, oh ini berguna nih, ditulis juga nggak apa-apa gitu. Oke, kita kemudian itu masuk ke ciri-ciri. Oh iya, nanti ini ada 2 video. Yang satunya itu yang unsur 5W1H ya.
Nah itu ada YouTube-nya sendiri, ada videonya sendiri, nanti kalian cek lagi ya di video yang berbeda, nanti kakak kasih linknya juga di deskripsi. Jadi kalian lihat di deskripsi itu ada link yang 5W1H, kalian klik kalau udah selesai video yang ini. Oke, masuk ke poin kedua, ciri-ciri. Tadi kan pengertian, sekarang ciri-ciri. Nah, ciri-ciri berita itu yang pertama harus sesuai dengan kejadian aslinya. Nah, itu ya, yang pertama harus sesuai dengan kejadian aslinya. Karena kalau misalnya kalian bikin berita, itu nggak boleh mengada-ada gitu. Jadi beritanya apa, yang kalian informasikan apa. Jadi yang kejadian apa yang kalian beritakan apa. Nah, itu kan nggak terpercaya gitu ya, karena kalian mengada-ada atau hoax. Jadi berita itu nggak boleh hoax. Kalau mengada-ada ya jadinya nggak dipercaya gitu. Terus yang kedua, bahasa yang mudah dimengerti. Nah, bahasa yang mudah dimengerti. Jadi bahasanya ya jangan yang susah-susah, karena berita itu kan dibaca oleh khalayak banyak gitu ya. Dari yang muda sampai yang tua, dari anak kecil gitu juga. Jadi kalau pakai bahasa yang susah-susah, nanti anak muda atau anak remaja yang mau baca kurang paham, bingung gitu, nanti malah salah arti juga gitu ya. Lanjut, memakai bahasa yang baku. Nah, pakai bahasa yang baku jelas, berita itu kan formal, jadi nggak boleh pakai bahasa sehari-hari gitu ya, atau pakai bahasa gaul, jangan gitu. Lanjut, terdapat unsur 5W1H. Nah, ini nanti videonya juga di beda ya. 5W1H itu ada video bedanya karena memang ada penjelasan terperinci. Ya, 5W plus 1H, atau kalau itu kan kalau bahasa Inggris ya what, who, where, how gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia jadinya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, adik Simba namanya kalau bahasa Indonesia ya. Terus lanjut, mengandung opini penulis. Nah, opini itu pendapat ya. Jadi bukannya sesuatu yang sesuatu yang bukan terjadi, tapi pendapat gitu. Beda nih kalau kita mengada-ada ya, sama pendapat beda. Kalau mengada-ada ya kita bilang seolah-olah itu terjadi padahal belum. Nah, kalau opini itu pendapat, kita mengkomentari atau memberi tanggapan kepada suatu kejadian. Nah, biasanya kalau berita itu terdapat sebuah opini juga, opini dari si penulis gitu ya. Terus lanjut, tidak mengandung istilah asing ya, tidak mengandung istilah asing. Jadi kayak bahasa-bahasa asing itu jarang dipakai ya, lebih baik itu ditranslatekan dulu atau dialih bahasakan dulu ke bahasa Indonesia. Terdapat data-data yang akurat. Nah, itu selanjutnya ya, terdapat data-data yang akurat, karena berita itu pasti ada sumbernya. Ada sumbernya. Jadi kalau sumbernya nggak jelas gitu, jadi nggak bisa dipercaya. Karena kan yang dari poin pertama, berita itu harus sesuai dengan kejadian aslinya. Nah, kita dapat kejadian aslinya itu kan dari data-data dan sumber-sumber gitu. Jadi kalau sumbernya itu nggak jelas, ya dipertanyakan itu benar apa enggak gitu ya. Jadi itu ciri-ciri teks berita ya. Jadi itu ada berapa poin tuh ya, jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan diulang lagi videonya. Kita lanjut ke syarat-syarat ya, syarat-syarat sebuah berita. Ini kita kakak bagi dua ya video materinya itu, biar nggak terkebanyakan gitu. Jadi kita bagi dua aja. Nanti ada part 2-nya mungkin minggu depan. Jadi ini sebagian dulu biar nggak terlalu banyak. Oke. Jadi syarat-syarat tadi kan ciri-ciri, sekarang syarat-syarat berita. Pertama, berita harus fakta. Ya, tadi sama kayak ciri-ciri, harus sesuai kejadian. Fakta itu sesuai kejadian ya, atau yang sudah terjadi ya. Fakta sudah terjadi. Yang kedua itu aktual. Nah, aktual itu artinya terbaru. Jangan kalian menginformasikan hal yang sudah lama, yang sudah basi gitu ya, bahasa kita.
yang udah ketinggalan zaman terus kalian informasikan lagi. Nah, itu salah karena harus aktual syaratnya yang terbaru gitu. Seimbang alias tidak memihak salah satu pihak gitu ya. Jadi kalian nggak bikin berita ya nggak memihak ke satu pihak. Misalnya kalian bikin berita tentang pemerintah, nah kalian memihak kepada pemerintah atau kalian memihak kepada rakyat. Enggak, berita itu harus netral, nggak boleh ada unsur keterpihakan ya. Jadi kalian nggak boleh ya misalnya kalian tuh setuju dengan pemerintah, tapi kalau kalian membuat teks berita kalian jangan seolah-olah setuju dengan pemerintah gitu ya. Atau nggak boleh, intinya nggak boleh memihak, harus seimbang. Terus lengkap, nah maksudnya lengkap itu mengandung unsur 5W1H, jadi ya harus lengkap 5W1H nya atau adik simba. Menarik yang selanjutnya, menarik. Jadi ya kalian nggak mungkin membuat berita ya, contoh kalian membuat berita anak kecil jatuh dari sepeda gitu ya. Anak kecil jatuh dari sepeda kan banyak gitu ya yang kejadiannya, dan itu tidak terlalu penting juga dan tidak terlalu menarik juga bagi banyak orang. Atau kalian bikin berita pohon mangga Pak Adi sangat lebat gitu ya, nggak menarik juga. Buat apa orang tahu pohon mangganya Pak Adi itu lebat gitu. Jadi salah juga. Jadi harus benar-benar yang menarik gitu ya. Kemudian sistematis itu berarti sesuai dengan prosedur atau kaidah kebahasaannya ya, dan nanti itu kita bahas di materi kedua ya, di part 2. Jadi prosedurnya ada, cara penulisannya, strukturnya, kaidah kebahasaannya. Nah, itu semuanya ada. Dan itu harus sesuai biar sistematis. Itu. Jadi itu syarat-syarat teks berita ya, nggak banyak tapi harus diingat. Terus yang terakhir nih, biar nggak terlalu banyak, aspek-aspek yang dinilai. Aspek-aspek yang dinilai dalam menulis berita. Jadi kalau kalian buat berita nih nanti kan pasti misalnya insya Allah lah, kalau misalnya ada kesempatan kakak suruh bikin berita ya, cuma nggak sekarang. Nah, jadi aspek-aspek yang dinilai ini ya. Yang pertama, judul dan isi harus sesuai. Tulis. Judul dan isi harus sesuai. Jadi ya nggak mungkin isinya tentang A, judulnya tentang B gitu. Jadi nggak sesuai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kelengkapan unsur 5W1H atau adik simba. Jadi kalau unsur 5W1H-nya nggak lengkap ya berarti kurang poinnya ya, kurang bagus. Terus keruntutan. Jadi runtut atau urut ya, sesuai dengan prosedur yang ada atau sesuai dengan struktur yang ada gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba langsung penutup terus isi terus pembuka kan kebalik gitu. Jadi nggak jadi jelek. Terus keefektifan kalimat ya, kalimat efektif. Kalian udah tahu tuh dari kelas 6 udah belajar kalimat efektif. Kelas 7 juga kakak singgung kalimat efektif. Jadi kalian harus tahu ya kalimat efektif itu seperti apa. Terus pemilihan katanya yang bagus. Kalau pemilihan katanya nggak pas gitu ya, jadi ya jelek juga. Tanda baca dan ejaan yang sesuai. Ya, sesuai dengan PUEB ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Terus yang terakhir itu tampilan tulisan. Jadi ya kalau bikin berita juga jangan rebek ya, yang bersih. Kalau rebek kan orang bacanya juga males gitu. Jadi itu aspek-aspek yang dinilai dalam berita ya. Jadi kalian tulis lagi. Jadi itu udah banyak tuh, udah ada aspek, ciri-ciri, syarat, pengertian, ada 4 poin ya, jangan ketinggalan. Kalau ketinggalan diulang lagi videonya. Oke, kira cukup ya 15 menit, nggak terlalu lama, nggak terlalu pusing, dan nggak terlalu boring juga kalian nontonnya, nggak sampai setengah jam, biar kalian bisa masuk ilmunya ya. Dah, itu aja dari kakak. Seperti biasa materinya kalian masukin ke dalam classroom ya. Kakak udah kasih tahu oh iya di kakak doang sih ya, nanti kakak masukin lah cara bagaimana mengupload
catatan kalian di Classroom ya, bukan psikologi. Sekarang kita pakai Classroom, lebih gampang kok ya. Jadi jangan jangan lupa habis dicatat di upload gitu ya, di tugasnya jangan salah upload. Jadi biar kalian bisa kakak lihat. Kalau misalnya cuma dicatat doang tapi nggak diupload ya sama aja kakak tahunya kalian yang ngerjain gitu. Oke, jadi seperti itu kurang lebih. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Misalnya ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini contoh pengumpulan materi ya, pengumpulan catatan ya. Nah kita masuk ke psikologi kan. Nah ini kakak bikin kelas sendiri contoh nih buat buat kasih tahu kalian. Nah ini tugas kelas nih. Nah ini ada contoh, ada tugas nih. Ya ini di sini ya contoh pengumpulan catatan nih misal ya. Nanti kakak tulisan materi berita part 1 di Classroom Classroomnya. Nah nanti kalian klik ini. Nah jangan kalian klik di sini ya, bukan di sini, tapi di sini nih yang bawah nih ya, nih yang bawah tugas. Tambahkan tugas kalian upload, terus kalian kamera ya, ambil foto bisa misalnya kamera ya, bisa tuh misalnya begini ya, atau kalian upload juga. Nah nanti kalian tinggal cari foto catatan kalian gitu. Nah baru udah tambahkan tugas. Misal kayak gini ya, misalnya tugas nih gini kan, udah tuh. Nah udah kan ya, tinggal tukar. Ini tunggu aja, nanti kalau selesai juga udah ada gitu ya. Nah udah tuh kan, ada nih fotonya nih. Nah itu nanti buat kalian serahkan biar bisa kakak lihat. Udah, pekerjaan telah terkirim tuh, iya kan? Nah ini udah pasti bentuknya abu-abu kalau udah terkirim. Jadi kayak gitu doang ya, simple.